Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa UMI adalah perguruan tinggi bereputasi yang diakui secara nasional maupun internasional. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti 9 dengan ciri keislaman dan keindonesiaan senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme dalam melahirkan sumber daya ulul albab. UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah telah mengukir deretan karya dan prestasi untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai SDM yang mampu berdaya saing di era global, memiliki karakter moral dan karakter kinerja dengan 4 kompetensi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama sesuai dengan visi, melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas mutu dan terus bertransformasi menjadi kampus bereputasi dalam level nasional maupun internasional. Pencapaian demi pencapaian signifikan yang telah diperoleh bahkan dari 4.674 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, UMI berada pada peringkat 64 berdasarkan Kemendikti tahun 2020. UMI juga menempati peringkat 79 perguruan tinggi berbasis layanan website dan PTS ranking teratas di Indonesia Timur. Dalam bidang sains, UMI tidak kalah canggih dengan universitas ternama besar lainnya. Torehan prestasi inilah yang kemudian mengantarkan UMI menempati ranking ke-69 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA. UMI saat ini membina 13 fakultas dan program pascasarjana. Dengan 57 program studi, 22 program studi telah terakreditasi A dan menyiapkan akreditasi internasional dengan kurikulum berbasis Outcomes Based Education atau OBE. UMI melaksanakan metode belajar e-learning berbasis Learning Management System atau LMS dengan kalam UMI kalam.umi.ac.id. Pencapaian ke arah pengelolaan yang semakin baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia. UMI diperkuat dengan sumber daya manusia yang potensial sebanyak 1.563 dengan rincian 946 tenaga pendidik dan 617 tenaga kependidikan. UMI memiliki guru besar sebanyak 51 orang. PTS penyumbang guru besar terbanyak untuk perguruan tinggi swasta dalam lingkup LL Dikti wilayah 9 Sulawesi. UMI membina mahasiswa 2.166 yang berasal dari seluruh pelosok daerah di Indonesia dan di luar negeri. Mahasiswa UMI mencatat sederet prestasi baik lokal, nasional maupun internasional. UMI juga memiliki berbagai wadah kemahasiswaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan penalaran jiwa kreativitas, minat bakat, dan entrepreneurship. Alumni UMI saat ini mencapai 108.660 orang. Mereka telah berkarya di beragam sektor dalam maupun di luar negeri. Dalam proses mengajar di UMI ditunjang dengan sarana dan prasarana. UMI memiliki gedung perkuliahan yang cukup representatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan akademik dan layanan administrasi bagi seluruh unit dan dilengkapi berbagai fasilitas pembelajaran seperti laboratorium terpadu, perpustakaan berlantai 3, dikelola secara profesional dengan program sistem informasi perpustakaan berbasis integritas Set Information.
Mahasiswa UMI disambut dengan pesantren kilat sebagai pengganti ospek dan dilanjutkan program pendidikan karakter berbasis pesantren dengan pencerahan kolbu sebagai program unggulan UMI dalam membina karakter mahasiswa yang mengintegrasikan kuliah pencerdasan intelektual dengan kuliah pencerdasan spiritual yang dipusatkan di pesantren unggulan mahasiswa UMI Dahrul Mulisim pada Lampe di Kabupaten Pangkep dengan memondohkan mahasiswa-mahasiswi baru selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Indrastiti Purnamasari, Sambuk 083191900210 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Saya akan memaparkan hasil wawancara praktek lapan kebijakan dan perencanaan pertanian. Adapun tujuan praktek lapan yaitu mengetahui sistem perencanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah dan masyarakat tani. Kemudian untuk mengetahui kebijakan perencanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah dan masyarakat tani. Adapun saya mewawancara 2 responden, yaitu pertama petani dan kedua pegawai dinas setempat. Pertama-tama saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan petani. Adapun nama responden baru yaitu Pak Jamal, umur responden 52 tahun, pendidikan SMP, pengalaman berusaha tani kurang lebih 15 tahun, dan pekerjaannya petani. Praktek tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2022. Adapun hasil wawancara saya itu bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian, yaitu diberikannya penyuluhan dan pemberian bantuan pupuk dan bibit. Kemudian yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Dilaksanakan setiap awal tahun dan pertengahan tahun. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Dilaksanakannya kebijakan pertanian tersebut di wilayah setempat, yaitu Desa Bontetangga dan sekitarnya. Kemudian, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Berlaku kepada seluruh kelompok tani yang ada. Kemudian, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Yaitu kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada petani berupa bibit dan alat pertanian. Kemudian, apa yang diharapkan oleh Bapak dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Yaitu program bantuan kepada petani dapat terus berjalan terus hingga kemudian hari. Kemudian saya akan membacakan hasil wawancara dengan pegawai dinas terkait. Adapun nama responden yaitu Bapak Sawaluddin, umur 47 tahun, pendidikan S1, pekerjaan penyuluh pertanian. Adapun pertanyaannya, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Adapun kebijakannya yaitu memberikan bantuan terhadap petani. Kemudian, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Yaitu setiap awal tahun dan akhir tahun. Dan di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Yaitu dilaksanakan di wilayah setempat. Kemudian, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kebijakan pertanian tersebut berlaku kepada semua petani. Dan yang kemudian bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Kami selaku pemerintah senantiasa memberikan bantuan kepada para petani berupa pupuk, bibit, dan alat pertanian. Dan yang terakhir, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Yaitu meningkatkan hasil pertanian khususnya daerah berkembang. Demikian hasil wawancara